Episode ketiga, Dil. Udah nyampe episode 3 aja. Iyalah, kita bahas apa lagi nih? Belum juga sebulan dulu udah 3 video aja nih. Kita gas terus pokoknya. Gas terus pokoknya. Gimana, Dil? Timnas ya? Timnas keren kemarin bisa masuk final dia. Langsung final. Timnas B kalau kita bilang kita ya. sebut Timnas B lah Awalnya ya. Timnas B kan? Terus yang gue lihat lah, ini bagus juga nih. Nggak maksudnya ya solid banget gitu. Iya. Tapi gua analisa dulu ya. Dia di pertandingan pertama lawan Kamboja itu sempet ya gue lihat agak demam panggung. Iya. Aliran bolanya normal. Lambat, demam panggung lah pokoknya. Tapi masih bisa menang kan. Cuman makin kesini Makin jago di lawan yang kedua tuh lawan Myanmar. Iya kan? Lawan Myanmar. Lawan Myanmar bagus banget sih. karena mungkin ya kompetisi kita juga udah bagus ya. Jadi berpengaruh banget ke timnasnya juga. Iya. Cuman karena kalau kita lihat sendiri coba persiapan mepet, terusnya juga pemain-pemain baru juga semuanya, tapi bisa main bagus terus juga bisa sampai final, keren banget sih menurut gua kan. Persiapan mepet banget sih emang. Mepet Iya lah. kan? Apalagi main baru persiapan mepet ya. Kalau dulu mah ya itu butuh 3 bulan ya, 4 bulan untuk bisa sebagus itu ya. Iya. Tapi sekarang karena emang kompetisinya padat, terus juga mungkin emang pelatihnya juga ya udah bisa melakukan periodisasinya dengan singkat gitu kan. Iya, dan yang terpenting di sini pelatihnya pelatih lokal, Cal. Nah, Bang Amril ya. Bang Amril ya, kelas banget Bang Amril. Kelas banget ya emang. Bertahan dingin dia. Iya, Bang Amril. Nah, ini yang gue lihat dari Bang Amril atau Coach Amril. Coach Amril. Iya. Ini salah satu kalau bahasa gue, ini pelatih ngulik. Pelatih ngulik. Karena apa? Dia sudah menerapkan kepelatihan melakukan kayak analisa gitu. Ada statistiknya, terus dia pakai laptop gitulah. Udah modern ya. Udah modern gitu. Jadi karena dulunya gue lihat nih pelatih itu pelatih kepala Iya. khususnya. Itu jarang ada yang bener-bener ngulik pemain tuh pakai laptop gitu-gitu. Ya itulah pentingnya update ilmu kayak gitu ya. Tentunya udah diterapin Bang Amril. Makanya timnas Indonesia bisa main sebagus itu ya, karena mungkin Bang Amrilnya juga update banget kan. Dia juga ikut pelatih asing juga udah lama kan. Ilmunya diserap banget sama Bang Amril. Jadi makanya bisa langsung diterapin sama pemain-pemain baru yang baru bergabung, yang menurut gue lumayan kaget sih sama hasilnya, karena hasilnya bagus, terusnya juga pemain-pemainnya juga pemain-pemain muda, pemain-pemain mungkin bisa dibilang pemain baru semua ya di timnas. Cuma beberapa doang yang udah di timnas. Kalaupun misalnya beberapa yang udah pernah debut di timnas juga belum lama. Iya, makanya kan. Pra Covid lah ya. Iya, belum lama. Kayak model-model pemain-pemain kayak Ojan, cepet banget berkembangnya kan. Kemarin tuh si Patur mainnya bagus-bagus banget Sumpah gue itu lihat Ojan itu beberapa tahun sebelumnya itu masih main di akademi. Iya. Dia akademi main futsal kan. Iya. Gue masih lihat dia main di akademi, main di kampus. Tiba-tiba udah main di liga. Ini kayaknya tahun pertama sih. Iya, kayaknya tahun pertama dia dihalus langsung ke timnas. Cepet banget sih karirnya. Cepet banget gitu. ya itu dia jenjang karirnya ada, ya kan, dari akademi, dari kampus, terus ke pro. Itu yang gue lihat emang levelnya bagus gitu, tingkatannya bagus gitu. Itu salah satu pemain yang emang gue lihat, gila keren banget si Ojan itu. Apalagi yang lawan, gue lupa Kamboja apa Myanmar ya, yang dia ambil bola, terus langsung belok, langsung sprint tuh. Yang sama satu lagi tuh yang gol terakhir dia yang setelah dia baris. Iya, setelah dia baris. Ya itu kan bagus banget kan. Untuk kemenangan kan? Iya kan, menit terakhir itu ya? Iya, jadi memang dia menggunakan taktikal individu. Iya. Dengan benar lah, dengan bagus gitu. Terus satu lagi ada pemain yang gua lihat ya emang udah matang-matang Regun. Ya, Regun mah emang karena udah biasa kompetisinya bagus. Kemarin juga timnya juga bagus kan di Bintang Timur Surabaya. Emang udah kebiasa juga, mentalnya udah kebentuk juga kan. Iya, itu Regun sama si Ojan. Kenapa tuh? Regun tuh gue lihat dari dia di SMA BBS Bogor. Dia di SMA BBS Bogor memang udah kelihatan potensinya. Udah kelihatan potensinya SMA BBS Bogor. Dia tuh kalau gue lihat emang dia next BBS. Karena dia waktu itu dari dia ada duetannya juga. Dia punya duetan waktu itu, namanya siapa gue lupa, Pahma apa siapa. Nah, tapi yang naik dia. Dan emang udah lama potensial lah si Regun ini. Terus satu lagi yang menurut gua kejutan adalah kipernya.
solid. Si Angga. Angga, lihat aja. Dari 3 match baru kegolan 2. Baru 3 match baru kegolan 2. Terus juga produktivitas golnya juga banyak banget dia golnya. Lihat tuh produktivitas. Itu timnas ini maksudnya. Iya, produktivitas golnya kan. Tuh banyak banget kan. Udah gitu pas semifinal lawan Korea kan. Iya, lawan Korea tuh sebelumnya dia ngalahin tuan rumah Cina. Oh. Skornya 3-2. Golnya gol menit akhir juga. Terus sama di Indonesia nggak ada apa-apanya. Nah, kok Korea yang gue lihat ini Korea lebih bagus daripada Korea yang waktu itu kita lawan di Four Nation juga tuh apa di Jogja. Karena ini semua dia tim inti semua kan? Tim inti dan dia pelatih baru Korea. Pelatihnya tuh Coach Fernandes apa dia namanya tuh. Dari Brazil dan lebih strength lebih ada lah. Tapi kita bisa ngalahin 3-0. Ini membuktikan menurut gua mentalnya juga udah ada nih pemain-pemain tim B ini. Dan ini harus hati-hati juga nih pemain tim utamanya, Cal. Tim A, karena kalau kita lihat performa tim B-nya nih bagus banget nih. Ini bisa juga ancaman sama tim utama lah kita anggap kayak Evan CS kan. Iya. Karena dia tuh nggak bisa santai di tim utama. Betul. Kalau dia santai di tim utama bisa kegantikan sama adik-adik kelasnya. Adik-adiknya. Iya benar. Karena kalau dilihat dari penampilan juga bagus banget dan bisa dicoba juga ke tim utama juga kan. Menurut gua adanya tim B di CFA Futsal Invitation ini peringatan menurut gue peringatan dari Coach Hector. Iya, untuk tim A. Lu jangan leha-leha. Lu tuh nggak aman. Setiap saat lu nggak aman, lu bisa digantikan kalau misalnya lu nggak perform di latihan maupun di pertandingan. Iya nggak? Apalagi timnas ininya juga hasilnya bagus. Terusnya juga mainnya juga enak kayak bukan pertama kali di timnas menurut gua kayak hasilnya langsung bagus gitu. Kayak bukan pertama kali di timnas sama emang kayak udah sering main bareng gitu. Memang tapi tetap ada evaluasi nih dari match inilah gitu kan karena ada beberapa paketan yang emang gue lihat belum maksimal gitu kan. Ada paketan yang emang udah bagus gitu kan. Ini kan 3 paket ya. Untuk hasil dadakan ya menurut gua dengan persiapan dadakan terus hasilnya kayak gini gue sih udah oke banget. Udah oke ya? Top banget sih. Nah ini kan di tag-nya kan sebelum final CFA nih lawan Denmark kan. Apapun yang terjadi, ini hasil udah bagus banget. Udah bagus banget hasilnya. Dan pemain-pemain sudah, menurut gue sudah sangat maksimal. Udah nunjukin kualitasnya. Kualitasnya, bukan sangat maksimal. Udah nunjukin kualitasnya, tapi menurut gue ini mereka bisa lebih lagi nih. Iya kan? Nah, makanya gue nanti di final nih, gue pede sih, juara. Pede juara ya, kalau dilihat dari cara mainnya. Sama gue, satu lagi gue sih selalu suka sih dari mulai dia main di Liga Adityas ya? Gue nggak tahu kenapa, gue kalau ngeliat dia tuh kalau main tuh enjoy gitu tanpa beban. Terus juga jarang salah gitu. Simple tapi enak dilihatnya. Dan di timnas pun ternyata sama dia mainnya juga bagus juga. Iya, karena salah satu pengalir bola terbaik sih di Black Steel nih. Ini istilahnya nih otaknya ada Anca. Ada dia juga gitu. Ini ya mainnya cepet. Black Steel tuh mainnya bagus tuh dari kaki-kaki cepet gitu. Ini salah satunya otaknya dia Adityas itu gitu kan. Dan sekarang kita bisa lihat kan di sekarang kita bisa lihat di timnas kan ada Adityas. Dan ancaman juga nih buat timnas senior kayak Sepuluh. Terusnya siapa lagi yang di kiri? Terusnya kayak Brian, Runtuboy, Iqbal. Iya kan ini juga bisa jadi ancaman gitu kan. Apalagi pivot-pivotnya Fatur Rahman. Anak muda ini beneran anak muda. Gile. Ini ya kedepannya ya bakal jadi bakal jadi bisa jadi the next Evan tembus ke skuad utama gitu kan. Bisa. Terus ini kan ada 2 agenda juga kan. Untuk ini kan persiapan untuk 2 agenda kan. Ada SEA Games, ada Piala Asia kan. Nah, ini bisa jadi 2 tim ini akan dipersiapkan untuk SEA Games dan Piala Asia ini kan. Karena kan levelnya beda kan. SEA Games ASEAN, Piala Asia ya Asia berarti timnas ini bakal lanjut gitu. Menurut gua bakal lanjut. Bakal ada setengah dari pemain ini yang akan lanjut entah di Piala Asia atau di SEA Games. Benar Dil? Iya kan? Terus sih. Apalagi kipernya ya Angga Ariansa tuh. Iya. Yang kalau kita nonton pertandingannya dia salah satu ya shoot stopper terbaik di turnamen ini. Iya. Gitu. Ada banyak blok juga. Banyak blok. Korea, New Zealand itu banyak banget syutingnya. Iya, gue lihat tuh. Sama Angga itu dengan gampangnya lah. Positioning bagus, refleks bagus. Ya
kita masih punya banyak pool untuk goalkeeper nih. Yang terpenting dia masih muda, jadi masih banyak pengalaman yang bakal dia ambil sih. Betul. Dan banyak ilmu yang diambil nanti. Betul. Next ada Four Nation ya, Dil ya? Four Nation. Four Nation ini main di Hall Basket. Itu tanggal 18 sampai 21. Tim ya apa kan? aja yang ikut? Tim apa aja yang ikut? Indonesia tuan rumah, Belanda, terus ada Latvia dan Tanzania. Nah, ini pesertanya meskipun ada Belanda, Tanzania, Latvia, itu dia peringkatnya ya. Secara peringkat? Di bawah kita. Di bawah kita. Di bawah kita, peringkatnya di bawah kita. Tapi ini bagus lah untuk persiapan atau uji coba ya. Karena kan lawannya kan dari dari Eropa dan juga Afrika gitu kan. Ya secara postur itu udah mengancam lah. Cara gitu main kan. juga pasti Cara main udah mengancam. Apalagi nih Belanda, pasti ada Sainz Bonzambu. Pasti, Yoi, yang udah tahu lah. Kalau Khalid kayaknya nggak, soalnya gitar kam jadi. Di Kutai. Iya. Lagi rekam di Kalimantan. Apa ketemuan di lapangan kita? Di lapangan, jangan nanti dia langsung main nih. Ketemuan di lapangan. Iya, tapi udah jelas ada si Said Buzambu yang udah pivot yang kiri ya. Pivot kaki kiri yang udah tahu banyak cara sama main di Indonesia, iklim di Indonesia karena udah pernah main di Permata, udah pernah main di SKN, terus di Famos ya. Famos pernah kayaknya ada. Terus ada juga Ismail Oado tuh, itu salah satu pemain yang bagus tuh. Dan mereka ini Belanda ini ya tahun lalu main di Piala Dunia. Ini dia. Iya, tahun lalu main di Piala Dunia. Pasti tim inti juga kan dia yang kesini. Pasti tim inti kan. Terus lawannya juga ada Latvia sama Tanzania. Gue belum baca nih. Tapi Tanzania ini peringkatnya tuh peringkat ratusan, Dil. 100 berapa gitu di tiga bawah. Mainnya di Hall Basket. Terus harga tiketnya nih. Harga tiketnya 200.000 untuk weekday, itu hari Jumat ya. Hari Kamis itu 200.000 dan di weekendnya itu ternyata dia bundling, nggak bisa sehari-sehari. 500.000 untuk weekend pass. Jadi bayar 500.000 dapat 2 hari. Tapi lumayan juga ya. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang pengen nonton hari Sabtu doang, kayak gimana tuh? Harus bayar 500.000 juga. Iya juga ya. Ya kan maksudnya nggak setiap orang bisa 2 hari berturut-turut kan? Betul. Tapi kalau 500.000 cuma untuk 1 hari, misalkan dia nonton cuma Kamis doang, lumayan juga. Gue nggak tahu ya, cuman untuk sekelas futsal sih ya tinggi Tingginya gitu. Karena kemarin kan kita nonton Four Nation yang Januari, itu nggak segini harganya gitu. Berapa emang kemarin yang? Four Nation tuh gue lupa antara 150 atau 200 gitu. Paling mahal tuh 200 kalau nggak salah. Iya sih, masalahnya apalagi tim yang datang itu bukan Brazil, bukan Argentina, bukan Spanyol. Iya. Jadi kayak orang ya tahu ya, agak mikir juga. Malah yang komen tuh ada yang di komen-komen tuh, wah mending gua nonton Piala Asia deh, gua nunggu nonton Piala Asia aja lah. Iya kan? Iya kan? Tuh kan mahal banget. Gitu. Anjir, tiket timnas futsal udah semahal ini. Ya, tapi gimana ya? Emang gore bagus, ya kan? Dilihat gore bagus. Terus ya mungkin kita bisa lihat timnas kita lah, pengalaman lihat timnas lagi kan. Cuman kalau gue pribadi, gue pengen murah tapi banyak yang nonton dibanding mahal dikit yang nonton. Jadi kan buat kelihatannya juga lebih bagus juga kan di lapangan banyak penonton. Betul. Terus ini sampai kita syuting nih belum TC ya? Belum yang TC. Timnas A. Belum. Yang Timnas A belum TC. Karena yang gue lihat tuh pemain-pemainnya masih pada TC di klub. TC di klub. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ngomongin klub juga nih. Udah TC ya? Udah TC per hari ini, per Kamis. Oh, hari ini udah kumpul nih? Tanggal 11 September. Nah, ini kira-kira ada semua pemain belum tuh kumpul tuh? Kayaknya ada sebagian sih, kayaknya sebagian kan. Ada juga yang masih Spanyol, Dil. Israr. Iya, Israr nih ada info juga tuh Israr. Dia udah cetak 3 gol. Sama Burela FS-nya di tim Liga 2-nya Spanyol. Dia cetak gol lawan Kuwait sama dia cetak 2 gol loh. Dil. Kira-kira di pertandingan selanjutnya tuh. Kira-kira lanjut gak tuh? Aduh, gue pengennya dia lanjut sih. Pengen sih gue sih, ya pasti. Dia lanjut sih. Minimal masa kalah sama pivotnya timnas Thailand, Usman Musa? Dia di mana? Di dia Spanyol di Jimbe Cartagena. Itu juara tahun lalu, Dil. Juara Liga Spanyolnya tahun lalu. Si Usman Musa. Nah, berarti pemain-pemain tim A ini berarti dia harus meninggalkan TC
klubnya ya. masing-masing. Iya, Kira-kira- karena yang gue lihat nih udah beberapa klub yang udah TC maupun uji coba. Masalah udah deket banget sama liga mulai kan. Betul. TC. Four Nation. Four Nation ya? Bukan Four Nation, apa namanya? Nation Cup. Nation Cup ya. Nation Cup. Super Cup ya kan. Ini udah banyak, udah mulai kan. Jadi Iya, ada kemarin yang gue lihat ada BTS yang uji coba lawan Cosmo. Ya, BTS sudah ke Jakarta uji coba lawan Cosmo. Skornya lu tahu berapa? Skornya nggak tahu. Ini kayaknya dari Asia nih, Rahasia. Rahasia. Iya, dia udah Si Ajay Parapat iya, ya? udah ada Ajay Parapat tuh Udah kan, main. udah ada pemain-pemain baru, terus udah ada pelatih baru juga. Si ini juga udah mulai main tuh, tapi Iya. siapa tadi barusan? Singgi ya? Singgi. Sebelumnya cedera ya? Cedera dia. Sebelumnya cedera. Udah alhamdulillah udah main. Gue seneng banget gue kalau ngeliat orang yang abis cedera parah, Iya. udah comeback, gue seneng. Pengalaman ya? Pernah ngerasain. Pengalaman lu juga ya? Itu rasanya, aduh seneng lah, kayak main bola lagi gitu, Iya, kayak bener. nemu hidup lagi gitu. Terus ada lagi Black Steel. Black Steel udah uji coba di Kelapa Gading. Kelapa Gading, Yo, Anfa. di Anfa Arena. Itu udah ada pemain-pemain intinya tuh. Udah ada Evan main, udah ada latihan, udah ada Samuel Amos. Ada pemain baru tadi kayaknya baju kuning tuh. Iya, main muda kayaknya. Yewen. Yewen ya? Yewen itu stand up ya. Iya, Yewen. Terus ada Bagir kan. Nah, rencananya nih katanya Black Steel mau uji coba keluar dia. Kemana tuh dia? Kita lihat di Twitter tuh salah satu timnya udah ada yang info tuh. Shinagawa City. Ke Cina. Nah, itu Cina, kapan tuh? Jepang. Jepang. Kapan dia Ke tuh? Jepang. Ini kalau Shinagawa City tuh infonya tuh tanggal 17 tuh. Dia udah ada di Twitter tuh, dia ngasih tahu tanggal 17 mau lawan Black Steel. Kick off-nya tuh jam 10 waktu sana, berarti jam 8 waktu Nah, sini. berarti bentrok dong pemain-pemainnya sama yang TC Tim. Nah, itu gimana tuh? jadi pertanyaan tuh nanti tuh, ya nanti kan? kita lihat ya. Iya, nanti kita lihat. Ini mungkin aja ya pakai tim seadanya ke Iya. Jepang atau Pakai ya, tim pakai yang B. atau pakai tim inti tapi lanjut pulang gitu. Iya. Bisa jadi kan? Bisa jadi kan. Terus udah ada juga ya Unggul masih latihan, terus ada Rabbit itu ya udah mau latihan Rabbit ya, gue nungguin Rabbit dulu. Tapi kalau lu lihat IG-nya sekarang, Oh ya, dia gimana? baru update, dia udah ready bakal persiapan untuk kompetisi tahun ini. Jadi insya Allah Rabbit bakalan lanjut. Oh, nih lihat nih. Tuh. Oh, Rabbit We udah are lanjut back, ya. yoi. Katanya admin baru dia. Admin baru barusan ngechat gua. Baru ngede. Salam kenal. Yoi. Tuh pelatih gua. Oh, ya, Coach Leo. Oh, ini coachnya nih. Coachnya, Coach Leo Coach nanti. Leo. Oh, Coach Leo. Yoi. Terbaik emang Coach Leo. Terbaik. Ngurusin pemain juga. Iya, semua diurus. Semua diurusin sama Coach Leo nih. Terbaik emang. Terus Leo. Yoi, terus kita lanjut ada welcome dulu Dil. Welcome. Welcome. Nih, Kopaludin, ya kan yang baru kemarin kita Kopaludin. omongin kan? Iya. Ya, Kopaludin Iya alias juga. Opang udah resmi sama BTS. Terus dia juga resmiin si siapa? Ajay Parapat ya. Azari Parapat. Terus pemain asingnya juga ada. Pemain asing yang kita ini Bahas kemarin. bahas di video sebelumnya ya. Rian Gomez. Rian Gomez. Ini patut dinantikan nih. Dia apa? Pivot ya? Pivot. Badannya sih oke banget sih. Patut dinantikan nih Rian Gomez karena dia bakal duet juga bareng Gava. Iya. Oh iya, Gava ya, ya. Gava kan baru. kesini lagi kan. Terus satu pemain lagi infonya satu pemain lagi ya katanya ya BTS ya. Tapi Iya. Belum. Yang Afghanistan itu katanya. Oh, tapi udah belum Belum masih datang. rumor, masih Terus rumor. jangan welcome ya kan. Oh. Kan kita kan tahunya dari IG Iya, mereka iya, ini iya, kan. iya, Ya bukan gitu. kita kan yang Bukan, kita bukan. baca-baca aja. Iya. Cuman kan? kadang kayak 90% bener gitu. Iyo, Nggak tahu iya. nih tahu dari mana nih orang dalam nih. Orang dalam. Lanjut. Papage. Pemain Papage. Papage. Wih. Meskipun udah mulai latihan kemarin, tapi baru ngumuminnya minggu ini nih. Minggu ini. Pemain-pemain yang udah welcome nih. Pemain Jadi timnas ya. dia nambahin 2 amunisi baru dan kalibernya timnas nih, udah kaliber Iya, timnas. iya, iya. Ojan yang baru aja tadi kita omongin, Dil. Ojan sama Patur. Patur. Gimana, Dil, yang lu lihat, Dil? Ya karena ini kan Favage kan hampir kebanyakan ganti pemain ya. Iya, kemarin ganti pemain kan. Dan yang gue lihat squadnya nih gantinya dengan pemain yang lebih muda. Iya, karena emang kalau bicara sama bosnya emang dia suka pemain muda sih. Iya. Iya.
Udah ini dekat sama bos. sedikit komunikasi lah. Iya, komunikasi sama bos. Emang seneng pemain muda juga karena Oh mungkin iya. ya warna baru juga kan buat dia, Bang. Betul, ini warna baru. Terus setelah Favage kita lanjut ngomongin liganya Dil. Liga gimana? Liganya. Nih gue baru dapat bocoran draftnya nih. Ya. Yoi. Gue jadi tahu nih Iya, jadwalnya. jadi ini mulai Sabtu Sabtu 4 Oktober. 4 Oktober. Nah, ini draft awal ya. Draft Ini awal. draft awal ya. Itu udah fix kayak gini. Belum, draft awal. Jadi Draft awal. jadi ini kayaknya draft awal yang sudah dibagikan ke klub. Iya, draft awal yang sudah dibagikan ke klub. Terus klubnya oke apa enggak gitu. Tinggal mengirimkan apa ya namanya konfirmasi lah. Iya, gitu konfirmasi. kan. Nah, ini yang gue lihat minggu pertama kita kan main di Jakarta, Dil. Main di Jakarta. Yoi, main di Jakarta. Ada tim gue kan tuh situ. Ada lah, pasti lah. Enggak nih, kayaknya ganti nama nih. Enggak. Iya, ini main di Jakarta Heeh. tanggal 4 sampai tanggal 5. Sabtu Minggu ya. Jakarta biasa UNJ. Ya, belum tahu. Ini Belum belum tahu. ada, kalau di sini belum ada gornya. Cuman Jakarta doang. Ya, cuma Jakarta. Ya, semoga aja kalau nggak UNJ ya Hall Basket kayak kemarin, Dil. Gua nonton di Hall Basket seru banget, Dil. Apa maksudnya vibe-nya enak banget gitu. Oh. Adem ya nggak? Vibe-nya adem. Legend itu, Go Legend. Gol Legend, benar Gol Legend. Karena dulu tuh final Liga Pusat di situ tuh, Iya, itu gua kan. nonton di situ. Electric PLN juara 2009 kalau nggak Iya. salah di situ tuh kan. Terus apalagi gitu. Terus pertandingan pertama itu kalau dari draft ini ya, Kalau dari draft, Moncong Bulo lawan Favage Banua. waduh seru Ayo, nih, seru sama-sama banget. persiapannya mateng juga karena Moncong Bulo kan manajemen baru kata. Iya, Moncong Bulo kan. Dan manajemen pemain-pemainnya juga hampir Iya. semuanya pemain-pemain baru. baru. Iya, terus ada rumor-rumor katanya di Moncong Bulo nih. Udah ada kan? Coba cek Yang terbaru, yang Yoi, terbaru. Kita cek IG-nya tuh rumor-rumor terbarunya seru juga tuh. Katanya ada beberapa mantan pemain Favage yang main di Moncong Bulo. Oh, ada Iya. mantan pemain BTS juga ada katanya. Iya, nah ini nih, Forbizia. Ini Forbizia Yoi, dari IG tahun ke tahun nih. IG Forbizia hampir dari tahun ke akurat tahun. juga. nih. Kita ngomongin rumor dulu kali ya? Iya, iya. Ini banyak nih dari Forbizia ya. Kita lihat ada Itu si ini. Oh, pelatihnya. iya, pelatihnya di Moncong Bulo katanya mantan pelatihnya Black Steel. Mantan Chema pelatih Black Jimenez Steel. dari Spanyol, ya kan? Yang tahun kemarin ya? Yang tahun 2 sebelumnya. tahun sebelumnya. Ya. Lanjut. Ini ada lagi Iqbal. Alifian Oh. dari Pangsuma. Dari Pangsuma. Katanya dia, ini rumornya dari Forbizia ya. Iya, Forbizia. Dia bakal ke Moncong Bulo. Moncong Ya Bulo. dekat lah. Orang biasanya di Bandung Iya. kan. Terus ada lagi. Ada lagi ini Angga Yudhistira dari Cosmo. Ini Gue pikir dia bakal bertahan ya di Cosmo. Angga Yudhistira ini pemain Makassar ya, pemain Makassar, Sulsel. dia. Nah dia Tinggi kencang. ya. Terus ada juga Pohing. alias Irfan Noviawan. Cocok sih Pohing ke Cocok. Moncong Bulo karena tesnya di Bandung. Ya, ada di Bandung, dekat lagi. Iya, ya kan? emang daerahnya dia. Iya, terus ada juga Bayu. Bambang Nah, Bayu Saptaji. Ini Forbizia. Ini banyak banget rumornya. rumor ini. Semuanya aja nih. Ntar ke Halus, ntar ke Moncong Ada Bulo. rumor Bambang Bayu Saptaji ke Halus, ada rumor Bambang Bayu Saptaji ke Moncong Bulo. Jadi lu maunya kemana nih, Bay? coba WhatsApp sekarang dia. Tapi menurut lu besok gimana? gua ketemu. Besok ketemu ya. Di XR itu. Ayo. Terus ada juga nih Revani dari Giga, dari Giga. Sadakata. Dari Sadakata, dia ke klub baru. Nanzabi. Klub Nanzabi. baru. Terus, Nanzabi juga salah satu yang aktif banget nih ya. iya, aktif juga ya. Terus juga ada lagi ini menarik Dil. Temen gue juga nih. Kan gue pernah setim, Ada tim di Pelindo ya. Iya, dia kalau Forbizia mengabarkan nih, merumorkan ini Jet Sada Cudek. ini Pemain ini pivot legend timnas Thailand nih. apa namanya disclaimer, gue dulu sebelum gue satu tim sama dia, gue tuh ngidolain banget dia. Iya. Sumpah, gue setiap nonton Thailand, timnas Thailand, gue tuh gila nih pemain, dia kan kayak bad boy gitu kan. Iya. Ini gila pemain keren banget ya. Kata gue, dia pivot juga kan, kaki kiri. Iya. Nggak lama satu tim sama gue. Ngingetin gue Kita sama nggak ada yang tahu kan. Bad boy-nya tuh ngingetin gue sama Carlos Tevez-nya. Yes. Iya, Carlos Tevez yang main Argentina itu. Kayak dia lah gitu kan. Tapi Nah, kira-kira jadi nggak? Soalnya ada kemungkinan juga bisa jadi karena pelatihnya Bang Dada. iya, dia Bang Dadang nih. Kayaknya udah dia tahu bahasa Indonesia kos Dadang doang. Bahasa kasar, bahasa akar. Gue punya videonya dia ngomong gini. Nanti malam sparring yuk. Iya, serius. Ada.
Udah dia kirimin ya ntar ya. Iya, nanti. Ya, itu. Nanti malam Iya. sparring yuk. Jesada Cudek ke Nanzabi. Wah, seneng banget sih gua kalau misalnya emang Iya. Jesada atau kalau panggilannya Top. Iya. Yoi, Top nih bakal balik lagi ke ke Liga Indonesia ya. Terus ada lagi Siapa lagi? nih? Coba lihat-lihat dulu nih, kita lihat-lihat. Oh, FTS LFC. Yoi, FTS LFC. Mau banget disebut. Toninho nih. Ini pemain mana nih? Brazil. Toninho dari Brazil nih ya. Dari nama Dari mana nih? Liga 1 Brazil. Liga 1 Brazil ya. Oh, Foz Cataratas. Oh, ini Liga 1 Brazil. Ini Toninho katanya pivot lagi. Iya, ini pivot. Nanzabi aktif banget nih. Aktif juga ya. Ya, semoga Iya, nggak apa-apa. ya manjang ya. Iya, Ya, alhamdulillah lah kalau misalnya ini bisa bikin rame juga nggak Iya, apa-apa. buat kemajuan futsal Indonesia Yoi, juga kan. terus ada lagi nih, banyak tuh. Ada Syahrial ke Black Steel. Black Steel. Iya, dari Moncongbulo. Terus mana lagi itu dari Forbicia. Bawa. Kita lihat lagi nih. Oh ini nih. Oh, Ece. ini Udah. Riza Farhan alias Ece. Udah. Oh, udah. Udah tapi belum diumumin. Iya, belum. Ya. Soalnya udah. gua ketemu di kantor sih. Oh, ketemu di kantor ya? Kantor Udah KLN. belum diumumin. Riza Farhan alias Ece. Itu kiper potensial juga. Bagus dia. Yoi. Kemarin gue eksebisi juga bareng dia di Super Soccer. Fabian Barthez. Iya. Fabian Barthez nih. Botaknya sih oke. Botaknya sih oke kan. Fabian Barthez. Terus ada lagi Satria. dari Ke Ravelli. Kuda Ya, Laut. balik lagi ya dia. Terus ada Aditya Kake. Ini dia balik lagi ke Kake. Jakarta. Balik lagi? Iya, Bener kabarnya- nggak nih kira-kira? Iya, coba ntar kita cek ya. Ya kalau gua denger sih. Yoi, bener ya. Terus, oke. Ya, terus, Odang, Prasetyo Odang. udah. Kayaknya salah nih Odang nih. Oh, udah. Gua tahu soalnya kemana. Oh, kemana ya? Kemana? Udah. Udah lah, ntar lihat aja Iya. dulu. Terus KLN kabarnya bakal dilatih sama Coach Sayan. Ini Bang dari Sayan. Forbizia juga nih. Iya, gimana dia? Coach 90% lah. Bisa aja kamu jangan ketemu di kantor. Ya gua sih yang udah ketemu di kantor aja ya. Udah, kita lanjut ya. Lanjut sama jadwal lagi ya. Oke, Moncongbulo lawan Fafage Banua ini bakal seru karena mungkin ada beberapa mantan pemain Moncongbulo di Fafage. Mantan pemain Fafage di Moncongbulo. Iya. Unggul lawan Cosmo. Unggul Cosmo nih seru udah Wah, pasti ini nih. udah pasti seru, Udah pasti iya seru kan? nih. Karena Papan ini atas nih pemain hitungannya. dengan tim dengan persiapan Persiap. levelnya bagus lah, level persiapannya bagus ya kan. Dengan coach Baba lagi, ya kan. Terus ada lagi Raibit lawan Nanzabi. Ih. Oh iya. Ini juga Ini gua jangan- menunggu, gua menantikan debut comeback Bang Dil. Nih, jangan diremehin nih Raibit nih. Jangan Hati-hati diremehin nih Bang Dil ya kan. Dia bakal bikin gebrakan. Makanya gebrakan ya. Gebrakan sampai kegebrak-gebrak. Terus Kuda Laut lawan Kuda Laut, BTS. Bintang Timur. Kuda Laut lawan BTS. Kuda Laut kebanyakan sekarang pemain muda nih. Main muda ya? Main muda. Ada pemain asing nggak? Sejauh yang gue dengar belum sih. Oh belum. Local pride. Lokal. Local pride, ya kan. Terus lanjut Pangsuma Pangsuma lawan Asahan. Nah ini Asahan, Asahan belum juga latihan nih. belum persiapan kelihatan juga. latihan nih. Ini baru kayaknya, baru latihan. Kayaknya baru mau latihan. Baru mau latihan Asahan. Iya. Terus Fafage lagi lawan Rabbit, Kuda Laut, Halus, Black Steel, Nanzabi. Gue menarik untuk melihat pekan-pekan selanjutnya. Ada juga main di Malang nih, draftnya ada main di Malang. Di Malang. Yoi, dari Malang lanjut ke Surabaya. Dari ke Surabaya, draftnya ini lanjut ke Banjarbaru. Banjarbaru. Iya, Oh, tapi Fafage kayaknya nih, Fafage Iya, kan. tapi kayaknya ini nggak akan Banjarbaru sih. Di mana? Iya, karena yang gue tahu dia akan di di leg kedua. Oh, di Putaran leg kedua. Oh. Karena rencana awal Mhm. liga itu akan main di Jawa, di Pulau Jawa terus untuk Oh, yang seri pertama. di putaran pertama. Putaran Iya pertama. kan? Ya menghemat budget lah Iya, istilahnya iya, kan. ya bisa juga sih. Iya, lumayan. mungkin ya. Karena Malah semua hampir kebanyakan semuanya tesnya di Jakarta juga kan. betul, hampir kebanyakan tesnya di Jakarta. Terus ini padat banget Dil, 2 bulan Dil. Iya. Mainnya tuh berturut-turut tuh main di Malang, Surabaya, di Jakarta. Jakarta tuh ada 2 kali, ya kan. banyak juga. Terus ada juga tuh Pontianak. katanya nih mau ke Pontianak. Cuman gua belum tahu nih, mungkin ini cuman draft. Nah, jadi ini 2 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 2 bulan kita akan main 7 pekan. Ya, benar kan? 2 bulan main 7 pekan.
Jadi ini dipadatin banget di Oktober dan November. Nah, di Oktober dan November ini akan dipadatin banget karena November itu udah mulai November. Puasa ya? Iya, November ya. November tuh udah masuk ke pemusatan latihan. Pusat natan apaan? November akhir tuh udah masuk pemusatan latihan SEA Games. Oh. Iya. Jadi liganya di stop dulu gitu. Di stop. Di stop dulu Liga di buat stop. persiapan itu. Buat persiapan karena Oh. November itu udah masuk persiapan SEA Games untuk timnas. Hmm. Ya, Januari Piala Asia, Kalau ntar juga kepotong puasa juga kan? potong puasa, ya kan? Desember timnas, Januari timnas, SEA Games, Piala Asia, terus puasa kan. Bakal mulai lagi itu ini Bulan. dari draft ini Iya. bulan April. Wih, jauh banget ya. Jauh kan? Selesai bulan apa tadi? November. Iya. Terusnya main lagi di April. April tanggal 2. Tapi Dil, nggak Ah. jauh-jauh banget Dil. Karena bulan Maret ada Nation Cup lagi. Ya cuman kan bagi yang main doang. Iya sih benar. Bagi yang nggak main, Iya. jauh banget. Makanya Rabbit harus Rabbit. 8 besar nih. Mana Rabbit ikut Liga Ramadan. Liga Ramadan ya. Liga yang ya kalau sahur doang beres ya. Iya, Mas, yang selesai sahur. Selesai sahur. Ini April dia bakal mulai lagi. Nah itu kayaknya April tuh bakal bisa jadi kebanyakan di luar Jawa. Luar Jawa. Gitu. Gak apa-apa lah, gue baru pertama kali main Liga lagi, gue pengen ngerasain lah. Iya seneng ya. Iya lah. Seneng ya. Dari kota ke kota. Dari gitu ya. kota ke kota Iya, udah kangen juga. Udah kangen juga di Nyobain kota. makanan-makanan. Ini Terus kan. ketemu rekan-rekan di Iya. kota-kota itu ya. Iya, Karena kan makanya. dulu kan kota rekaman ke situ. Iya, Itu benar, di benar. jamu ya dia. Ah, pasti. Dijamu. Belum tesnya dia tapi. Belum. Belum. Gimana nih? Dia Kapan sih mulai terakhir info tanggal 15 udah mulai latihan. Udah mulai latihan. Minggu ini kita ketemu manajemen. Oh gitu. Tapi yang jelas Rabbit udah pasti main. udah pasti ya. Udah Iya. pasti. Tunggu aja Rabbit Tunggu ya. aja, tunggu aja. Ngomong-ngomong soal TC nih, ini kan udah banyak TC nih. Gue mau tahu dong pengalaman TC lu sebelum-sebelumnya gimana sih? Asik TC? gak sih kalau TC itu? TC itu biasanya ngapain gitu? TC itu ya mungkin salah satunya ngindarin kita apa sih jam tidur malam gitu kan, karena kalau di luar kan nggak terkontrol kan. Iya. Cuman kalau di TC itu kita biasanya lumayan terkontrol dari makanan, dari jam tidur dan segala macam kayak gitu kan. Iya. Terus juga menurut gua TC ini pentingnya kenapa? Karena buat kedekatan pemain. Oh, bonding. Iya, bonding pemain. Karena kan kalau kita terpisah pulang ke rumah masing-masing kan nggak ada ngobrol habis latihan pulang. Jadi kalau ada TC ada ngumpul barengnya, ada ngobrol barengnya, dan itu salah satu penting juga buat chemistry di lapangan. Iya, chemistry. Iya, jadi menurut gua TC ini bagian penting juga. Apalagi TC di dalam satu rumah gitu. Iya, kalau di satu rumah lebih enak kan. Iya. TC gua pernah ngalamin di Mataram waktu itu. Iya. Mataram itu bareng anak-anak Pamos, dan jadinya ya gitu berbaur aja Ya, bareng-bareng berbaur, dan nongkrong bareng. Iya, nongkrong bareng dan segala macam, dan gua itu asik banget sih menurut Iya, gua. berguna banget ya untuk Berguna bonding. banget. Apalagi di dalam dan luar lapangan biar kompak ya. Biar kompak. Apa ada pengalaman seru apa pas lu TC? TC pas pengalaman seru sebenarnya banyak sih. Iya. Kita tuh jadi tahu kayak kebiasaan-kebiasaan temen gitu kan. Terusnya kayak bisa nggak sebutin apa misalnya lu kaget sekamar sama siapa, ketemu siapa, oh ternyata begini orangnya gitu. iya, gue dulu ada di Mataram, gue punya temen namanya Wisten, dia baru datang. Wisten itu Darwis Teriupun, iya. pemain asal Ternate. Ternate. Itu dia orang lucu banget, sumpah. Dia baru datang TC, itu cuman bawa baju doang 2. Oh gitu. Iya, sisanya dia beli dia jaga di Mataram waktu itu kan. Mewah. Iya, gile. Oh, dia beli? Iya, dia nerima gaji pertama langsung belanja. Oh, belanja. Iya, jadi dia nggak bener-bener nggak bawa sepatu. Kenapa dia nggak bawa? Gue nggak ngerti kenapa. Heran gue juga. Kayak gitu, jadi hal-hal lucu kayak gitu kan. Jadi kebiasaan pemain juga kita tahu gitu. Ada kejadian unik nggak? Kejadian unik sebenarnya Waktu banyak. TC atau yang lucu banget tuh? Sebenarnya banyak sih. Cuman gue kalau pengalaman gue misalkan kayak dulu sedih itu kalau misalkan kita ngerantau tuh, misalkan sakit gitu biasanya diurusin keluarga segala macam. Tapi kalau TC kita harus belajar mandiri. Jadi buat teman-teman nih misalkan kayak yang baru gitu naik terus juga harus ngerantau dan segala macam, menurut gue itu harus dipersiapkan bener tuh gitu. Kita harus bener-bener siap untuk mandiri, karena
ya temen ya nggak kayak keluarga gitu, Iya. tetap care cuman nggak se-care keluarga. Jadi emang TC juga ada senengnya, ada juga yang Ya. kita ngalamin apa sih sedihnya juga. Sedihnya, Jadi ya. emang TC itu menurutku jadinya berkesannya itu sih. Iya, ya. Sedihnya jauh dari keluarga, ya kan. Jauh dari keluarga. Tapi senengnya ya karena dapat teman baru, ya kan. Bareng-bareng, ilmu ya. juga kan. Ilmu juga udah gitu kan TC tuh pasti kerjaan lu cuma latihan doang kan. Iya, sebenarnya, kerjaan kan? latihan doang. Pagi latihan, Pagi latihan. sore latihan gitu. Kalau TC biasanya 2 kali latihan gitu. 2 kali latihan. Biasanya kalau yang TC ya 2 kali latihan. Biasanya jadwal latihan tuh beda-beda setiap tim. Ada yang 5-1. 5-1 tuh misalkan pagi sore, sorenya libur gitu. Berarti kan 5 kali latihan, 1 kali libur. Ada juga yang 3-1. Jadi setiap tim beda-beda. Ada juga yang sehari sekali. Ada Oh, juga. sehari sekali ada. Ada biasanya itu tim-tim yang apa ya? Gua nyebutnya maksudnya ya persiapannya nggak yang terlalu Iya, nggak terlalu ini lah. Nggak apa sih targetnya nggak terlalu tinggi gitu. Biasanya sehari sekali ada juga. Oke. Seru banget ya kita obrolannya. Nah. Sekian dari kita. Kita lanjut minggu depan. Kita pasti ngomongin yang lain, ya kan? Apalagi nih Bang Dil katanya nih weekend ini dia mau main sama artis-artis. Iya. Mau main sama artis-artis di X-Series ya. Nah. Gue nonton Dil ntar. Nonton. Gua Bareng-bareng kita ya. Bareng ya. Dia mau main sama Herman Jumapo ya. Iya. Apa lawan Herman Jumapo? Nah, gua timnya kemarin gua baru aja ini apa sih namanya briefing tim tapi lewat Zoom. Oh, lewat Zoom. Iya. Iya. Kemarin dipimpin Sama sama pelatih siapa? Bang Fe. Semua itu ada kayak Bang Ismen Topian, Oh, gitu. Hamka Hamja, Iya. Ramdhani, Bang Yao. X-Series tuh kayak Kings League ya. Iya. Kayak Kings League ya. Cuman dia peraturannya beda. Dia kayak kalau menurut gua X-Series tuh kayak futsal tapi pakai kartu Uno. Oh, Dia ada kartu-kartunya. ada kartu-kartunya. Iya, ada kartu-kartu as yang Oh, jadi bisa nanti lu pakai digunain. buat lu nambah skor atau gitu-gitu ya. Seru sih menurut gua. bakal Seru ya. sih. Siap. Kita tunggu aja aksi dari Bang Dil dan sampai jumpa di minggu depan untuk podcast bicara tentang futsal.